pendamping. Selamat Bapak, karena eh, tentu tidak semuanya mendapatkan akun itu. Itu adalah perjuangan Bapak Ibu semua, dan mudah-mudahan itu bisa Bapak Ibu manfaatkan dengan baik, gitu ya. Eh, Alhamdulillah, saya berharap ini mumpung ayo kuota sehati masih ada, ya, kuota sehati masih ada dan UIN Malang capaiannya besar, ya. Saya sampaikan besar layanan kita di 2025 itu hampir hampir nih layanannya itu hampir 15.000, dan itu saya berharap peran Bapak Ibu makin ada, ya. Nanti harus semuanya mudah-mudahan berhasil untuk mendampingi dan mendapatkan sertifikat halal di bawah mentor kita. Nah, mentor kita ini kan ini enggak sembarangan, ya, Mbak Fadilah ini. Ini adalah alumni UIN, kemudian kebetulan satu prodi dengan dengan jadi silakan diminta yang besar. Kalau ada yang nggak paham ditanyakan, untuk ada melalui Zoom begini interaktif. Jadi kalau misalnya di grup rame bertanya lewat WA itu kasihan jempolnya, terutama yang menjawab Mbak Fadila, Bu Nair, misal begitu. Silakan Bapak Ibu, adik kakak untuk menanyakan pada forum ini, sehingga kalau misalnya di kelasnya itu kemarin ada 100-an lebih, kalau pendaftarnya itu hampir 200, tetapi pada saat pelatihan ternyata itu seleksi alam banyak yang gugur karena tidak mengikuti sehingga kemudian menjadi hampir tujuannya, ya, bisa jadi. Nah, itu sertifikat pendamping. Nah, saya harapkan tidak menarik orang baru gratis. Em, Masih kuota nasional masih ada di sekitar 300 ribu, 300 sampai 400 ribu, ya, saya kira masih di sana, sehingga ayo dimanfaatkan dengan baik dalam waktu yang tidak lama. Bapak Ibu yang kemarin misalnya sudah mengerjakan tugas itu bisa diteruskan hingga pelaku usahanya mendapatkan sertifikat halal. Demikian ya. Semangat, selamat dan semangat, ya. Tidak kemudian monoton untuk hanya berpikir hanya selerinya saja atau honornya saja, tetapi mudah-mudahan banyak ilmu, banyak peluang-peluang lainnya ketika Bapak Ibu menerjuni hal ini. Tentu kita berharap berkahnya tadi, ya, yang kemudian yang kita temani tadi mendapatkan sertifikat halal, kompetisinya di dunia usaha mereka menjadi naik, dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga berkahnya yang nampak, tetapi juga ada berkah yang lainnya. Ini yang kami harapkan kita bersama-sama bisa demikian. Baik, tidak terlalu lama karena materi di belakangnya masih cukup penting, hal-hal teknis yang perlu dibahas, tapi memang saya sayangkan yang bergabung hanya 25. Saya khawatirnya itu apa? Bergabung di Zoom-nya dikit, tetapi nanti di chat room-nya yang rame-rame, kasihan jempolnya tadi itu. Saya sampai menyarankan sekali supaya buat konten, ya, membuat konten supaya di IG-nya, di TikTok-nya nanti diserahkan ke kami untuk di tag supaya bisa kami promosikan, supaya nggak capek-capek banget menjawab menjawab WA. Ya, kalau nanti bisa demikian, kami pun ikut senang. Begitu Mbak Fatilah, ya. Nanti misalnya membuat konten-konten yang istilahnya hal-hal teknis, ya. Kalau ditulis itu kepanjangan, tetapi tetap aja nggak ngerti kan, gitu ya. Tapi mungkin dengan video, dengan foto, begitu, dengan tahap-tahap yang sederhana, tidak lama, tetapi kalau melihat begitu menjadi lebih paham, saya harapkan itu bisa membantu Bapak Ibu semua. Eh, Begitu, mudah-mudahan lancar untuk hari ini, BIMTEK hari ini.
Sekali lagi saya ucapkan selamat. Kalau di dalam tim ini kemarin pelatihan masih ada teman-temannya yang dikenal, ayo di telepon untuk bisa segera bergabung. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Eni. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Nur Nairah. Kepada Ibu Nur Nairah, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Eni Binanti selaku Ketua Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang kami hormati segenap tim LP3H Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Bapak Ibu mentor, ada Ibu Fadilatul Rahma, ada Pak Agus Heri yang kami hormati, dan tentunya Bapak Ibu pendamping yang masih new ya Bapak Ibu ya. Saya ucapkan selamat telah menjadi bagian dari kami di LP3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Selamat bekerja, selamat berdakwah ya tentang halal tentunya agar kita semuanya bisa memberikan kontribusi, terutama membantu pemerintah dalam hal percepatan sertifikasi halal di Indonesia. Baik Bapak Ibu, ini saya sedikit nanti memberikan hal-hal yang perlu diperhatikan saat Bapak Ibu nanti melakukan pendampingan di lapangan ataupun saat membantu pelaku usaha di dalam menginput data di si halal gitu ya. Sebelum nanti secara teknis akan dipandu oleh mentor kita. Saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu semuanya? Belum, Bu. Belum Belum kelihatan, Ibu. kelihatan Bu Nair. Oke, masih loading. Sudah. Oke. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, nanti ini yang hadir masih 210 ya dari 1.000 peserta. Oke, Bapak Ibu, ini faktanya. Jadi fakta dari di sebelum-sebelumnya pendamping ya sebelum-sebelumnya saat dilakukan verifikasi atas hasil pendampingan pendamping PPH oleh BPJPH maupun dari LP3H hanya sekitar 40% data yang sesuai, sisanya adalah dikembalikan atau dibatalkan gitu ya Bapak Ibu ya. Ini jadi perlu nanti perhatikan agar nanti ajuan dari pelaku usaha yang Bapak Ibu dampingi nanti jangan sampai dikembalikan atau dibatalkan. Oleh sebab itu nanti perlu diperhatikan hal-hal yang harus Bapak Ibu pedomani. Nah, permasalahannya di mana? Ada yang kasusnya di bahan, ada yang kasusnya di proses, di jenis produk, salah memilih jenis produk, foto produknya mungkin kurang pas, atau foto pendampingannya tidak sesuai dengan diinginkan sesuai dengan keputusan Kepala BPJPH nomor 146 atau nama produknya, ada kriteria safety clear-nya tidak diikutin, begitu ya. Kemudian ada hal yang sangat kritis yaitu di berbahan unsur hewani dan penggunaan bahan tambang pangan atau BTP. Itu masalahnya. Nah, kemudian agar Bapak Ibu nanti itu ajuan dari pelaku usaha yang Bapak Ibu damping itu tidak ada pengembalian atau tidak dibatalkan, maka Bapak Ibu mempedomani 3 pedoman ini Bapak Ibu ya, yaitu KMA, Keputusan Menteri Agama nomor 944 tahun 2024 tentang jenis produk yang wajib diajukan sertifikat halal ya. Kemudian KMA nomor 1360 tahun 2021 itu tentang bahan positif list. Kemudian keputusan Kepala BPJPH nomor 146 tahun 2025 yang mengatur tentang petunjuk teknis pelaksanaan pendampingan proses produk halal oleh P3H atas ajuan dari pelaku usaha yang jalur safety clear gitu ya. Nah, kalau sudah ada aturan seperti ini, jangan membuat interpretasi sendiri atas produk
declare gitu. Jadi ngikuti pedoman aja biar aman, tidak dikembalikan dan tidak dibatalkan gitu ya. Nah, ini beberapa hal status permohonan PU ketika diisi halal yang Bapak Ibu mungkin ada yang belum familiar ya, karena kan masih baru akan melakukan verifikasi dan validasi. Jadi nanti di status permohonan PU itu diisi halal itu ada berbagai macam istilah. Misalnya seperti draft begini ya, artinya kalau masih draft berarti masih belum pengajuannya oleh P3. Dan kalau submitted dia dicek pengajuannya oleh P3H atau pendamping dan sudah mengambil kuota sehati atau non sehati. Jadi kalau sudah submitted artinya sudah mengambil kuota. Tapi kalau masih draft berarti belum. Kemudian selanjutnya kalau misalnya sudah submitted kemudian dilakukan verifikasi dan validasi oleh P3H diisi halal, maka nanti akan berubah menjadi proses P3H. Kalau statusnya berbunyi proses P3H, artinya ajuan tersebut sudah diverifikasi oleh P3H. Kemudian selanjutnya, setelah diverifikasi oleh P3H, kemudian dikirim ke diverifikasi oleh BPJPH atau tim verifikator dari LP3H, nanti akan ada status yang namanya dikirim ke komite fatwa. Artinya itu dalam proses pengecekan oleh tim kesekretariatan komite fatwa. Nah, setelah itu kalau di sini sudah diverifikasi oleh tim komite, kemudian dikirim ke BPJPH lagi, nanti akan ada tulisan penerbitan sertifikat. Itu artinya adalah dalam proses TTE Kepala BPJPH. Setelah itu baru otomatis kalau nanti sudah ter-TTE, nanti di dalam status permohonan PUDC halal itu akan berbunyi terbit sertifikat. Sebenarnya yang ada tulisan penerbitan sertifikat itu sudah bisa di-download ya, SH-nya itu di akun pendamping. Ya Bapak Ibu, ini beberapa istilah yang nanti akan muncul di status permohonan PU di si halal. Kemudian, nah ini yang perlu saya sampaikan, nanti kalau sudah terbit sertifikat, itu segera di-download. Agar nanti kalau sudah di-download itu, kinerja dari Bapak Ibu itu bisa tercatat di akun kami kalau Bapak Ibu sudah selesai melakukan pendampingan, sehingga nanti kami bisa melakukan penagihan atas kinerja Bapak Ibu agar nanti insentifnya bisa segera diproses oleh BPJPH gitu ya. Jadi nanti kalau PU-nya sudah terbit sertifikat segera di-download gitu ya. Kemudian terkait kriteria UMK dan jenis produk itu nanti Bapak Ibu wajib mempedomani di lampiran keputusan Kepala BPJPH nomor 146 tahun 2025. Ini pokoknya Bapak Ibu harus hafal ya. Di situ kan terkait jenis produk, kemudian nama produk dan KPLI. Karena ini memang menjadi kitab sucinya pendamping. Kemudian terkait penyelia, ini saya ingatkan kembali bahwa untuk self declare itu penyeliannya boleh dari pelaku usaha tersebut. Jika pelaku usaha mengangkat penyelia bukan dirinya sendiri, misalnya istrinya atau suaminya atau karyawannya, maka nanti di kolom PPH itu diberi konfirmasi bahwa misalnya penyelia itu adalah dari unsur karyawan atau staf atau siapa gitu ya. Jadi ada keterangannya jika penyelianya itu bukan penanggung jawab atau PU tersebut. Ya, yang perlu diperhatikan, pastikan kolom penyelia halal terisi. Penyelia halal untuk SH Self Declare diperbolehkan berasal dari pelaku usaha yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah bisa pelaku usaha atau penanggung jawab atau karyawan atau stafnya. Orang yang terlibat di dalam proses produksi bukan orang dari luar, apalagi pendamping PPH. Jadi kemarin ada beberapa ajuan masih mencantumkan nama penyelianya itu pendamping. Nah itu tidak boleh. Jadi pendamping tidak boleh merangkap menjadi penyelia halal di usaha yang Bapak Ibu dampingi, begitu ya. Kecuali kalau memang
Bapak Ibu sebagai penyelia di pelaku usaha lain yang Bapak Ibu bukan menjadi pendampingnya itu boleh, karena mungkin di pelaku usaha yang lain itu non-Muslim, tidak punya penyelia, tidak punya keluarga yang Muslim, tidak punya kawan Muslim, kemudian Bapak Ibu dimintai tolong sebagai penyelia menjadi saksi atas proses produksi di situ, nah itu boleh, asalkan Bapak Ibu bukan menjadi pendampingnya, ya. Intinya pendamping tidak boleh merangkap sebagai penyelia di usaha yang Bapak Ibu dampingi, itu ya. Kemudian usahakan nama penanggung jawab sama dengan nama dengan penyelia halal. Jika penanggung jawab non-Muslim atau non-Muslim, maka boleh mengangkat karyawan atau stafnya menjadi penyelia halal. Dibuktikan dengan ada surat pengangkatan, isi kolom tanggal SK, dan jelaskan terkait penyelia halal itu di kolom PPH. Jadi dikonfirmasi misalnya penyelianya itu dari unsur siapa, unsur karyawan, staf, atau siapa gitu ya. Kemudian untuk jenis self declare ya, Bapak Ibu nanti bisa dibaca lagi untuk jenis produknya di lampiran kebijakan nomor 146 tahun 2025. Nah, ini saya ingatkan lagi untuk jenis produk yang masuk dalam kategori self declare selain warung Tegal, warung Sunda dan sejenisnya maksimal 10 nama produk termasuk varian produknya. Jika dia masuk dalam kategori warung, maka maksimal menunya adalah 30, gitu ya. Yang perlu diingat lagi. Kemudian terkait produk, nanti tuliskan nama produk lebih spesifik. Nah, ini yang sering terjadi. Misalnya kalau dia ini adalah donat, jelaskan donat itu toppingnya apa, rasanya apa. Misalnya dia produknya ikan asap, jangan ditulis ikan asap saja, tapi ikan asap apa, mujair kah, lele kah, gitu ya. Jadi harus spesifik. Misalnya kalau ada produk keripik pisang, begitu ya, kemudian ada varian, ya jelaskan variannya. Jadi sedetail mungkin sehingga nanti bisa dipahami oleh tim verifikator. Kemudian untuk produk nasi kuning atau nasi uduk yang dijual maksudnya ya, yang dijual satu paket dengan lauk, maka detailkan penulisan produknya dengan spesifik. Contohnya misalnya Bapak Ibu ketemu dengan usaha kedai di pinggir jalan itu ya yang menjual nasi bungkusan itu, biasanya kan nasi kuning ya, nasi uduk. Yang satu paket dengan lauknya itu nuliskannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nasi kuning lauknya apa? Nasi kuning lauk telur, kering tempe, mie goreng dan lain-lain gitu. Jadi tim verifikator itu memahami oh nasi kuning itu lauknya itu. Jadi tidak hanya ditulis nasi kuning saja, tetapi detail dengan lauknya. Jika penjualannya itu satu paket, tapi kalau misalnya jualnya pisah-pisah, sesuai dengan biasanya request si konsumennya, biasanya kan ditaruh di dalam wadah kecil-kecil gitu ya, kemudian tinggal milih lauknya itu bisa dipisah-pisah lauknya, nasi kuning sendiri, kemudian lauk tempe, kering tempenya sendiri, kemudian mungkin ada lodeh, kemudian ada tempe dan sebagainya itu bisa dipisah. Tetapi kalau jualnya satu bungkus satu paket, maka jelaskan secara spesifik lauknya apa gitu ya. Kemudian foto produk sebaiknya hanya foto produk saja yang difoto agar lebih kelihatan jelas produknya. Jadi foto produk yang diupload hanya foto produknya. Kemudian ingat jika produknya itu di dalam kemasan yang tertutup, artinya tidak transparan, maka nanti sebagian isi produknya dikeluarkan. Biar tim verifikator tahu bahwa di dalam kemasan itu benar-benar produk itu gitu. Kemudian untuk produk jajanan basah atau kue berbasis tepung atau puding itu masuk jenis produk serelia ya Bapak Ibu ya. Ini diingat-ingat tidak masuk di bakery. Kemudian produk frozen tidak masuk dalam kategori self declare ya. Jadi untuk produk-produk yang frozen tidak bisa masuk dalam kategori self declare. Kemudian produk minuman atau makanan yang non kemasan alias langsung disajikan maka masuk jenis produk penyediaan makanan atau minuman. Nah, ini kan memang beririsan ya Bapak Ibu ya. Minuman dengan pengolahan seperti es teh, es jus, es dawet itu kan sebenarnya bisa masuk di minuman dengan pengolahan. Tetapi ketika dia itu usahanya dijual langsung atau penyajian langsung seperti di kedai atau di gerobak, maka jenis produknya itu yang tepat adalah produk penyediaan makanan atau minuman gitu ya. Contoh juga ini roti goreng, molen, onde-onde itu kan masuknya bisa masuk
serelia ya. Tetapi kalau dia modelnya dijual langsung, digoreng di tempat itu, kemudian langsung disajikan, maka dia masuk penyediaan makanan. Sama dengan ini roti pukis. Roti pukis kalau dia dijual langsung, diolah di situ juga, dan disajikan di dalam gerobak, maka dia masuk penyediaan makanan, bukan lagi masuk di serelia gitu. Kemudian proses produksi. Jadi jelaskan secara detail tentang pembuatan produk dalam PPH. Ini contohnya ya. Misalnya ada proses pencampuran, campur bahan, sebutkan bahannya apa saja, misalnya terigu, telur, gula, mentega, dan sebagainya. Jangan hanya begini, campur semua bahan dalam wadah dan dimixer. Itu kan tidak jelas. Sebenarnya yang dicampur bahan apa, kita tidak tahu ya. Jadi harus didetailkan yang dicampur apa, misalnya yang dipotong itu apa, kemudian yang dimixer apa. Jadi jangan hanya general begini, kita tidak tahu sebenarnya dicampur apa gitu ya. Kemudian jika ada bahan positif list, bahan alam mengalami proses fisik seperti es batu, tempe, tahu, cuka, tepung beras, dan lain-lain, maka jelaskan proses produknya dalam kolom PPH. Ini kan sebenarnya positif list ya, tetapi dia ada proses secara fisik, maka jelaskan di kolom PPH. Jika dia tidak ada SH-nya ya, kan sekarang sudah banyak tempe, tahu yang sudah ada SH-nya. Es batu juga, tapi jika Bapak Ibu memilih es batu itu adalah memang dibuat sendiri, maka jelaskan prosesnya di proses produksi. Kemudian untuk kolom proses produksi itu juga dapat dimanfaatkan sebagai media komunikasi antara pendamping atau PU dengan verifikator. Misalnya Bapak Ibu dikembalikan oleh tim verifikator, misalnya ya ada catatan disuruh membuat apa gitu, atau misalnya tanya ini apakah produknya hanya satu, maka Bapak Ibu bisa menjawab atau mengkonfirmasi atas kembalian tadi itu di kolom PPH. Misalnya PU memang benar-benar hanya memproduksi satu produk saja. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada hal-hal yang perlu diwaspadai juga. Jadi ini contoh ya, contoh lontong dan cingur. Ini ditulis atau diinput tidak diragukan. Padahal lontong dan cingur sapi ini kan bahan kritis ya Bapak Ibu ya, yang perlu disertakan SH-nya. Maka ini tidak boleh diisi tidak diragukan, harus diragukan. Karena lontong dan cingur sapi itu bahan kritis yang perlu dibuktikan kehalalannya dengan sertifikat halal. Contoh lagi di sini, misalnya lokal, tahu, tempe itu memang bahan yang positif list, tetapi dia itu kan ada proses ya Bapak Ibu ya, maka ini boleh tidak diragukan, tetapi asalkan dijelaskan di proses produknya, proses pembuatan terasinya, proses pembuatan tahunya dan tempenya gitu. Tetapi kalau lontong dan cingur ini memang benar-benar kritis yang harus disertai SH karena bukan positif list. Kemudian ini yang sering terjadi juga jika Bapak Ibu menemukan saat mengisi ya pengajuan, mengisi kode fasilitasi BPJS Hati, kemudian ada tulisan seperti ini, kuota fasilitasi belum berlaku, atau kode unik yang ditulis BPJH diberikan bersangkutan sebagai kode. Nah ini misalnya ada kode tanda merah, kuota fasilitasi belum berlaku, maka langkah yang dilakukan adalah pertama, di menu pelaku usaha, klik ubah, lalu di data pabrik atau zat produksi, klik action, edit, pilih provinsi, pilih kabupaten kota, pilih kode pos, dan klik simpan. Tapi data yang sebelumnya, misalnya data pabrik dan outlet sudah diisi itu dihapus dulu. Setelah dihapus baru Bapak Ibu isi ulang. Ya, jadi di menu pengujian self-declare pada tab pabrik dan outlet, hapus dulu data pabriknya, kemudian diklik tambah, gitu ya. Jadi jika menemukan kasus yang seperti itu kenapa terjadi? Karena sebelumnya Bapak Ibu menginput data alamat dari pabrik dan outletnya itu masih dalam bentuk teks, gitu ya, belum bentuk kode, sehingga sama si halalnya tidak terbaca, gitu ya. Terus ini yang terakhir adalah terkait laporan, verifikasi, dan validasi pendamping PPH. Untuk foto pendampingan, itu adalah
foto pelaku usaha membawa produk dengan pelaku usaha di lokasi atau dapur produksi ya. Ini saya sarankan intinya Bapak Ibu fotonya harus di dapur produksi atau lokasi produksi itu maksudnya di dapur, jangan di tempat manapun. Karena untuk meyakinkan tim verifikator bahwa Bapak Ibu itu sudah melakukan verifikasi dan validasi pelaku usaha baik dari segi bahan, prosesnya maupun dari produknya. Nah, pelaku usaha itu kan melakukan proses produksi itu kan di dapur ya Bapak Ibu ya, tidak mungkin di tempat yang lain. Sehingga agar kami yakin bahwa Bapak Ibu telah melakukan verifikasi validasi, maka lakukan foto produknya, foto pendampingannya dilakukan di dapur produksi. Kemudian jika terdapat produk yang menggunakan daging hewan sembelihan yang dihaluskan atau digiling, maka diperlukan foto saat pelaku usaha melakukan penggilingan atau pencoperan yang disaksikan oleh pendamping PPH. Ya nanti bisa dikolase ya Bapak Ibu ya. Ada foto Bapak Ibu saat mendampingi pelaku usaha dengan bawa produk. Kemudian jika produknya itu ada penggilingan, maka fotonya itu ini ada pelaku usaha itu sedang mencuper kemudian disaksikan oleh pendamping gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian perlu diperhatikan juga semua unsur yang diverifikasi dan validasi pastikan sudah tercentang semua dan klik simpan. Nah, ini sering terjadi, sudah diklik tapi tidak diklik simpan sehingga di laporan verifikasi itu tidak muncul. Kemudian setelah melakukan verval, download terlebih dahulu laporan pendampingan dalam bentuk file PDF. Nanti akan dipraktikkan oleh Bu Fadila gitu ya. Kemudian cek dalam laporan tersebut apakah semua komponen verifikasi sudah muncul semua, baik profil usaha, jenis produk, bahan, produk, PPH, foto produk, dan foto pendampingan gitu ya. Pastikan sudah muncul semua di dalam laporan tersebut. Karena nanti yang akan dibaca atau dicek oleh tim verifikator adalah laporan dalam bentuk PDF itu. Jadi nanti pastikan semua yang telah diverifikasi oleh Bapak Ibu itu sudah muncul semua di laporan itu. Kemudian jika ada pengembalian oleh tim verifikator, pastikan setelah perbaikan dan verval, download kembali laporan pendampingannya. Takutnya saat perbaikan ada hal yang belum masuk sehingga nanti dikembalikan lagi begitu ya. Kemudian periksa kembali laporan pendampingan setelah perbaikan. Nah, ini yang terakhir, yang sering tertinggal saat verval, yaitu mencentang proses produksi dan tentang kriteria SJPH. Ini sering terlupakan. Kadang hanya ditentang salah satu, kalau nggak proses ya kriteria. Karena memang sistemnya masih pop up gitu ya, kadang salah satu saja. Nah, ini tampilan laporan hasil pendampingan ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa dipraktekkan. Isinya seperti ini. Jadi ada profil usaha, ada daftar bahan, terus kemudian di sini nanti daftar bahannya, ada bahan, kategori bahan, temuannya apa, kemudian keterangan. Nanti dicek kembali ya Bapak Ibu ya setelah mendownload hasil laporan. Ini terlihat prosesnya, kemudian kriteria SCPH-nya. Kemudian ini contoh foto produk ya Bapak Ibu ya. Ini yang contoh yang model kedai. Ada ayam geprek, cireng ayam suwir, kemudian cireng salju. Nah, kemudian terkait sertifikat halal, tadi saya sampaikan, mohon segera di-download sertifikat halal pada akun pelaku usaha jika sudah terbit, agar data terbit SH masuk pada menu tagihan di akun LP3H. Soalnya kalau nanti tidak di-download, maka datanya ajuan Bapak Ibu itu tidak masuk dalam list tagihan kami, begitu. Kemudian nanti setelah terbit sertifikat halal, nanti di menu pelaku usaha kan ada juga barcode ya, barcode-nya dan labelnya. Label halal ini segera di-download, kemudian sampaikan ke pelaku usaha untuk segera menempel di kemasan atau di kedainya atau warungnya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti di menu PU sudah sangat lengkap. Kemudian beberapa kesalahan yang sering terjadi dan menyebabkan pengembalian dan
agar Bapak Ibu nanti tidak ada pengembalian perlu diperhatikan hal-hal ini. Mohon dipastikan pembelian bahan ber-SH dan tidak ber-SH, bahan tidak dilakukan, maka tidak perlu SH, sedangkan bahan dilakukan perlu SH. Kemudian ini yang perlu juga diperhatikan, saat pembelian bahan ber-SH, mohon pastikan produsennya sesuai, tidak asal ketik nama bahan, karena memang di halal itu kan database-nya banyak sekali ya Bapak Ibu tinggal klik saja, tetapi harus perhatikan, sesuaikan merek bahan yang digunakan oleh pelaku usaha, tidak asal ngeklik di si halal gitu ya. Kemudian penjelasan PPH dibuat selengkap mungkin. Pastikan bahan-bahan yang ada pada PPH sudah dalam daftar bahan. Karena sering terjadi di bahan ada ABC, kemudian diproses ada bahan lain. Nah itu mohon diperhatikan. Ini sama dengan yang tadi. Nah ini kalau jika terjadi misalnya Bapak Ibu mendaftarkan ternyata NIB itu sudah pernah didaftarkan dengan akun lain, maka nanti ada proses namanya switch account. Nanti akan disampaikan oleh Bu Fadila ya. Kemudian kalau Bapak Ibu menemukan kasus terkait penginputan di si halal, bisa lapor langsung ke chat live yang ada di halaman depan si halal. Itu kan ada di pojok kanan itu kan ada chat live, itu bisa konsultasi di situ Bapak Ibu. Atau bisa di adminnya LP3H dengan menuliskan nama P3-nya siapa, tuliskan kasusnya seperti apa, kemudian screenshot kejadiannya di si halal, misalnya ada apa, keeroran apa, nanti kemudian cantumkan nomor daftar dari pelaku usaha tersebut, dilaporkan ke admin LP3H. Nah, ini beberapa foto pendampingan yang salah ya Bapak Ibu ya. Contohnya ini fotonya hanya pelaku usahanya saja, itu tidak boleh. Karena foto pendampingan itu adalah foto pelaku usaha dengan pendamping membawa produk di lokasi produksi. Yang ini hanya pelakunya saja. Kemudian yang ini itu fotonya tidak dilakukan di lokasi produksi gitu ya. Dia hanya sepertinya dia pas jualan di pinggir jalan gitu ya, langsung difoto gitu aja. Nah, itu kami tidak perkenankan gitu ya, karena Bapak Ibu itu pendampingan harus di lokasi produksi, yaitu di dapur produksi. Kemudian ini untuk foto produk, dia kan nasi ayam geprek, tapi di sini ada 2 produk. Nah, itu tidak boleh dijadikan satu, harus sendiri-sendiri, diupload sendiri-sendiri. Nah, yang terakhir adalah terkait mekanisme alur proses pembayaran ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama, kan Bapak Ibu sudah menginput nomor rekening, nama bank, dan NPWP. Pastikan nomor rekeningnya sesuai, nama rekeningnya itu sesuai dengan asli nama Bapak Ibu. Tidak boleh menggunakan rekening atas orang lain, gitu ya. Ini yang sering terjadi gagal transfer itu adalah ternyata gara-gara nomor rekeningnya salah, kurang 1 aja atau kurang 0 aja, itu sudah kan gagal ya Bapak Ibu ya. Sehingga kalau gagal itu nanti akan dikirim ulangnya itu masih 1 bulan lagi, jadi masih lama karena kan butuh proses klarifikasi dan sebagainya. Jadi pastikan cek kembali nomor rekeningnya dan nama rekeningnya dan nama bank. Kemudian NPWP ini boleh diisi boleh tidak, ini nanti terkait pajak ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak Bapak Ibu tidak punya NPWP maka nanti ada kena pajak 6%, yang punya NPWP kena pajak 5%. Kemudian dari data ini nanti LP3 akan mengajukan tagihan pembayaran melalui si halal dan verifikator melakukan penarikan data setiap 1 minggu sekali. Tapi sekarang sudah BPJPH sudah berusaha 1 minggu itu 2 kali ya, 2 kali melakukan penarikan data setelah kami ajukan. Kemudian verifikator melakukan pemeriksaan pembayaran paling tidak 1 hari kerja setelah tagihan terbentuk melalui si halal. Kemudian nanti PPK akan menyetujui tagihan, kemudian pimpinan PLU selaku KPM itu di pengajuan, kemudian baru bendahara melakukan pembayaran ke LP3H dan P3H paling lambat 5 hari kerja setelah disetujui dari KPA. Nah, kira-kira misalnya kami biasanya melakukan penagihan itu di hari Rabu dan hari Minggu Bapak Ibu. Jadi 2 kali kita melakukan penagihan. Nanti agar di dalam proses pembayarannya itu tidak lama. Gitu.
Nah, ini perhitungan pembayarannya ya Bapak Ibu ya, kan kemarin sudah disampaikan untuk P3H itu mendapatkan 150.000 per SH, itu dipotong PPh, tadi saya sampaikan, kalau yang punya NPWP akan dipotong PPh-nya adalah 5%, yang tidak punya NPWP akan dipotong 6%. Nah, untuk yang PNS ini sudah juga diatur ya, untuk PPh-nya begitu. Nah, ini kendala yang sering dijumpai saat gagal transfer ya. Ini kesalahan input data nomor rekening atau pembelian bank. Jadi banknya kemarin sudah kami share ya di grup, hanya bank-bank yang tertentu saja yang diperkenankan oleh BPJPH. Email yang diinput keliru atau email di berbasis instansi terkadang tidak menerima notifikasi. Nah, ini kan nanti setelah ada transfer itu kan ada notifikasi ke email ya Bapak Ibu ya. Biasanya namanya BNI Direct karena memang yang digunakan oleh BPJP adalah BNI. Itu nanti akan ada notifikasi di email Bapak Ibu kalau misalnya uang insentif itu sudah masuk. Nah, kalau emailnya Bapak Ibu salah, ya akhirnya tidak ada notifikasi gitu kan. Tapi kan kalau Bapak Ibu punya mobile banking biasanya ada notifikasi. Ada tulisannya ini insentif P3H gitu. Kemudian rekening sudah tidak aktif ya. Ini juga sering terjadi juga. Nomor rekening yang dicantumkan atas nama orang lain bukan milik pribadi dari P3H itu juga akhirnya terjadi gagal transfer. Sistem perbankan yang terkadang terjadi trouble atau time out. Kalau ini dari sistem perbankannya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu dari saya mohon untuk diperhatikan betul sehingga nanti saat pendampingan berjalan dengan lancar dan bisa tuntas begitu ya pendampingannya. Itu mungkin dari saya. Selanjutnya silakan dilanjutkan oleh Mbak Fadila ya. Atau perlu tanya jawab dulu? Gimana Bapak Ibu? Langsung Bu Fadila atau ada tanya jawab dulu? Aku yang mau bertanya, silahkan. Daripada nanti banyak chat ya. Mumpung sekarang Ya. ada Zoom, monggo ditanyakan. Saya izin bertanya ya. Oke, silakan. Sewaktu melakukan pendampingan, saya menjumpai wadah itu dari bekas kemasan minuman beralkohol itu apa diperbolehkan atau harus diganti? Wadahnya saja. Wadahnya. Ya, Bekasnya minuman beralkohol gitu ya. ya. Kalau lebih amannya minta diganti saja, walaupun sebenarnya kan bisa kecuali kalau memang Bapak Ibu meyakinkan atau melihat bahwa wadah itu disucikan dulu seperti itu misalnya. Nah itu nggak apa-apa. Tetapi kalau Bapak Ibu ragu, ya mending minta ganti saja gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bu. Ya. Oh iya, saya menekannya terlalu cepat ya di chat. Mohon maaf, cara menerangkan terlalu cepat ya. Mohon maaf, biasanya orang Kediri itu begitu. Kalau ngomong gitu ya. Nanti bisa dibaca lagi nanti. Slide-nya di share nanti. Maaf Bu, izin tanya. Oke. Bu, kalau misalnya pelaku usaha itu sudah kita daftarkan untuk sertifikat halal, kemudian suatu saat dia ada produk baru lagi, nah itu bisa kita daftarkan lagi ya Bu? Bisa nanti masuk pengembangan, tapi nanti berbayar akhirnya ya. Jadi pelaku usaha yang sudah sempat pernah mendapatkan sertifikat halal, jika ingin ada produk lain yang pengembangan ya, yang mestinya yang jenis produknya sama, maka nanti pakai namanya jalur sertifikat yang mandiri yang berbayar 230.000. Tetapi kalau dia jenis produknya baru, selama dia masih satu sertifikat kan satu pelaku usaha dikasih fasilitas
gratisnya kan 3 ya, 3 pengajuan. Kalau dia masih 1 sertifikat, berarti kan masih ada kesempatan 2 sertifikat lagi, gitu kan? Jika jenis produknya beda, tetapi kalau yang diajukan jenis produknya sama, misalnya sama-sama dulunya adalah kue gitu ya, kemudian mengembangkan lagi dengan kue, itu kan berarti jenis produknya sama, maka itu harus self declare mandi yang berbayar. Tapi kalau jenis produknya lain, misalnya yang awalnya bakery, kemudian punya produk lain, misalnya minuman gitu ya, maka boleh asalkan dia PU-nya masih 1 sertifikat. Ya, kalau sudah 3, sudah terfasilitasi 3 yang nggak bisa, harus sertifikat yang mandiri yang berbayar. Gitu, Bu. Oh, baik, Bu. Berarti kalau misalnya dia ada produk kue kering, ada produk brownies, mending kita daftarkan langsung semua ya, Bu ya. Iya, didaftarkan langsung semua. Kan batasnya 10 ya. Nanti kalau misalnya tahun berikutnya ada lagi, nambah lagi boleh, tetapi nanti pengembangan namanya ya. Dengan produk yang sama pengembangan, batasnya sampai 20. Akumulasinya sampai 20 dari pengajuan pertama. Baik. Terus ini yang sering dilakukan adalah pemecahan produk. Artinya begini, tadi kan saya sampaikan kalau bentuknya itu dia kedai, contohnya tadi misalnya ada orang jual jual gado-gado, kemudian di situ kan ada minumannya macam-macam. Itu kan bentuknya udah kedai, maka ajukan jenis produknya adalah penyediaan makanan dan minuman. Tidak dipisah-pisah, minuman diajukan sendiri, kemudian gado-gadonya sendiri. Nah, itu tidak boleh. Ya, karena itu satu rangkaian di dalam kedai itu berarti kan semua yang ada di dalam kedai itu diajukan. Tidak boleh yang gado-gadonya diajukan yang kedai makanan. Kemudian tehnya, minuman dengan pengolahan itu tidak boleh. Itu namanya mecah produk, mecah ajuan, itu tidak boleh. Bu Nurun, mau tanya Bu. Oke. Ya Bu, nyambung yang pertanyaan sebelumnya tadi. Itu kan maksimal kalau sehati kan 10 produk ya. Ya. Itu tadi maksudnya Bu Nurun kayak gimana? Apa yang 3 apa bisa ngajukan lagi pengembangan itu maksudnya kayak gimana? Atau kita misalnya 2 produk terus ada lagi berarti bisa gratis lagi atau gimana? Ini contoh kasus misalnya ya. Misalnya pelaku usaha itu dia memproduksi kue-kue misalnya ya. Ada 10. Kan dia masuk jenis produk bakery, kan kue tadi. Nah, dia juga punya produk lain berupa minuman sari kedelai misalnya. Berarti kan sudah jenis produk yang berbeda. Itu diajukan sendiri. Kemudian lagi ternyata dia juga memproduksi keripik misalnya. Keripik kan juga jenis produknya kan berbeda juga. Nah, itu kan 3 jenis produk yang dimiliki oleh satu pelaku usaha. Nah, batas fasilitas pemerintah yang untuk satu pelaku usaha itu adalah 3 jenis ajuan, 3 pengajuan, begitu. Nah, jika pelaku usaha ini sudah mendapatkan 3, maka tidak lagi kalau dia punya produk lain lagi, gitu. Harus berbayar yang 230 yang jalur mandiri. Nah, ketika yang 3 ini tadi sudah mendapatkan sertifikat halal, kemudian kan dia di perjalanan produk yang kue tadi itu ada pengembangan, misalnya dia memproduksi lagi kue brownies, kue cake gitu misalnya ya. Nah, yang 2 ini kan belum masuk dalam daftar sertifikasi yang awal tadi. Ini bisa diajukan jalur self declare yang pengembangan, yang mandiri yang berbayar 230.000 per pengajuan. Gitu. Nah, batas Berarti ini, Oke, berarti ini maksudnya per KBLI, 3 KBLI gitu kan? Ya, betul, 3 PLI. Oh ya. Ya, Ya. oke, makasih Bu. Oh iya Bu. Ya, saya tanya lagi Bu. Yang di user kita itu untuk ngubah password gimana Bu ya? Kok nggak ada ya? Di profil pojok kanan yang ada namanya misalnya Pak Hilmi itu kan ada nama kan di pojok kanan. Iya, nama sama apa? Apa namanya? Ya gitulah. Itu Ya, diklik. nggak bisa itu Bu. Oh, nggak bisa ya? Sudah Muncul ini nggak biasanya bisa. kan diklik muncul Iya. reset password gitu.
Ya, enggak ada menu itu. Jadi kan diklik yang kanan atas itu kan diklik nanti muncul nama kita sama apa istilahnya Pak, namanya apa ya kemana fasilitator apa sama klik tombol keluar. Nah itu nggak ada. Cuma yang di contohnya yang di grup itu, tapi waktu itu bukan PTSP, itu Pak masih pakai halal.go.id itu ada. Kan sekarang kan webnya kan PTSP.halal kalau enggak salah. Coba Bu Fadila nanti praktekkan yang di akunnya Bu Fadila. Kayaknya bisa itu. Paling kliknya kurang ke bawah. Kliknya kurang ke bawah. Coba nanti Bu Fadila dianukan, Oh ya, dicontohkan ngubah password. ya, ya Bu, ya. Ya, ya. Baik Bu, terima kasih. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah Nggih, cukup izin bertanya, Bu. ya? Ya, ini ada PU punya usaha itu kedai nasi pecel, Bu. Tapi Mm-mm. dia itu juga menjual pecel yang dititip-titipkan di toko-toko itu sama peyeknya juga. Nah, yang saya tanyakan, apakah itu bisa didaftarkan 3 SH, Bu? Satu, maksud saya untuk SH-nya sambal pecel, dua Mm-mm. peyek, terus yang Mm-mm. ketiga kedai. Oke, boleh, boleh. Karena itu kan jenis produk yang berbeda ya. Yang satunya kan memang kedai, dia menjual pecel dengan segala lauk pauknya. Nggih, Kemudian dia selain itu juga menjual sambal pencelnya yang tersendiri nggih, ya. Kemudian peyeknya juga menjual juga dia. nggih. Oh iya, boleh, boleh Bu. Nggih, nggih, terima kasih, Bu. Udah ya, eh, karena sudah jam 4 nanti biar dipraktekkan bagaimana melakukan verbal ya. Kemarin belum ya, Bu Fadila ya. Kemudian nanti bagaimana cara mengubah password tadi, coba nanti dipraktekkan juga. Mungkin itu ya Bapak Ibu, nanti selanjutnya pertanyaan bisa dijawab oleh Bu Fadila dan ada Pak Agus di sini. Nanti silahkan bertanya lagi jika ada kendala. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bapak Ibu bisa foto bersama dulu ya. Mbak Ani bisa dibantu? Bisa dibuka layarnya Bapak Ibu? Ini layar pertama. Saya pandu ya. Satu, dua. Mbak Emma? Oh, Mbak Emma aja ya. Coba dipandu ini sudah yang layar tadi. Yang layar kedua. Satu, dua. Ya, sudah cukup saya kira. Terima kasih Bapak Ibu. Monggo Bu Fadila. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Nayir. Selamat sore, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya untuk mendampingi pelaku usaha. Wow, berat. Ini sepertinya masih baru tapi semangatnya luar biasa. Kemarin itu sudah ada beberapa yang bisa verbal, ada beberapa juga yang masih proses. Berhubung sudah sore, langsung saja nggih. Izin share screen. Apakah sudah terlihat? Belum. Belum, Bu. Belum? Sudah? Belum ya? Sudah. Oh, sudah.
Baik. Eh, Bapak Ibu, untuk tampilan si halal yang sekarang yang terbaru itu adalah ptsp.halal.go.id, tampilannya seperti ini. Nah, tadi sebelum kita masuk ke akun, tadi ada Pak Hilmi yang tanya reset password ya. Kalau untuk reset password, baik untuk pelaku usaha maupun pendamping itu di sini, di awal ini. Jadi sebelum masuk ke akun, itu ada lupa kata sandi. Ini lupa kata sandinya diklik, kemudian dimasukkan email yang dulu didaftarkan. Oh, Misalkan email saya ubah ini. gila. Bukan reset password, ubah Jadi, password. eh, ubah password. Iya, Iya, ubah iya passwordnya. ubah password, Pak. Iya, pendamping kan? Akunnya Iya, Bapak iya, kan? iya. Iya. heeh. Jadi kalau untuk sebelum kita masuk akun, kita coba untuk lupa kata sandi. Kalau ingin, karena kemarin kan passwordnya itu semua P3H itu sama Halal Indonesia, jadi bisa dirubah eh, sesuai dengan password masing-masing, nggih. Dengan cara yang pertama ini eh, di bawah kata sandi itu ada lupa kata sandi. Lupa kata sandi ini diklik, kemudian muncul seperti ini, lalu dimasukkan email yang sudah didaftarkan di akun P3H. Nah, setelah dituliskan username-nya, kemudian kirim verifikasi lewat email. Lah, nanti kalau misalkan sudah muncul yang hijau ini, verifikasi berhasil dikirim ke email. Nah, itu bisa langsung diganti passwordnya, nggih. Jadi baik eh, merubah password akun pelaku usaha maupun akun pendamping caranya sama dengan lupa kata sandi di bawah kata sandi itu tadi. Gitu. Sudah jelas nggih Pak Hilmi caranya? Nanti masuk ke ada pesan masuk di Di email. email. Iya, Ya, nanti bisa langsung dirubah di situ dan dicoba login nanti bisa iya, Bu. gitu. Terima kasih, Bu. Ya. Oke. Nah, kemarin kan Bapak Ibu sudah mengerjakan tugas sampai draft. Nah, karena kemarin ada beberapa yang tanya, sudah sampai draft ini apakah bisa langsung dikirim atau belum? Jadi sebelum kita mengirim dari akun pelaku usaha, kita lakukan verifikasi dulu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah masuk ke akun pendamping yang sudah didaftarkan dari LP3H. Dimasukkan username-nya, nomor HP maupun email, kemudian dimasukkan kata sandinya. Nah, tampilannya seperti ini. Mungkin ada beberapa yang sudah buka-buka apa namanya akun P3H-nya. Tampilannya seperti ini. Yang pertama ini tampilannya fakta integritas. Nah, ini harus di klik ini. Kemudian kemarin ada beberapa yang tanya, Mbak sudah dapat sertifikat tapi nomor registernya kok tidak muncul ya di sertifikatnya. Nah, nomor register itu muncul di akun pendamping. Nah, caranya melihat bagaimana? Ini adalah tampilan akun pendamping ya Bapak Ibu. Ini akun saya. Kemudian di paling kanan atas ini ada gambar kayak gambar orang ini diklik. Bukan, yang salah. Mohon maaf Bapak Ibu. Yang paling bawah ini profil PPH. Jadi untuk melihat nomor registrasi pendamping itu di profil PPH. Nah, ini kalau misalkan status registrasinya P3H sudah disetujui, maka tampilannya seperti ini. Nah, nomor registrasinya Bapak Ibu itu yang ini. Nah, ini. Ini nomor registrasinya. Nah, tanggal terbitnya sesuai dengan tanggal disetujuinya dari BPJPH. Kemudian yang belum mengisi bank, kemudian identitas, kemudian upload ijazah NPWP itu diisi di bagian profil PPH. Tampilannya seperti ini. Yang pertama bisa diisi, dicocokkan dulu nicknya, kemudian nama, alamatnya, kemudian data banknya itu menggunakan bank apa. Nah, untuk bank itu sudah dijelaskan sama Bu Nayir tadi bahwa hanya ada beberapa bank yang ditunjuk BPJPH untuk melakukan pembayaran begitu. Kemudian mengupload eh,
buku rekening, file rekeningnya, kemudian NPWP, bukti NPWP-nya, kemudian ada ijazah, KTP, sama sertifikat pelatihan. Sertifikat pelatihan itu yang diberikan oleh LP3H. Jadi tidak harus yang bertanda tangan BPJPH. Karena kemarin ada beberapa P3H itu yang mencari sertifikat yang ditandatangani oleh BPJPH. Begitu. Kemudian diisi identitas dirinya, pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Kalau misalkan sudah bisa disimpan, nggih. Begitu. Nah, pada tampilan akun P3H ini ada informasi sertifikat self declare. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah mendampingi beberapa PU, nanti data-data pelaku usaha yang sudah terdaftar itu akan muncul di informasi sertifikat self declare. Nah, di informasi sertifikat self declare ini kita bisa melacak pengajuan kita itu sudah tahap mana. Nah, caranya gimana? Masuk ke sini, masuk ke informasi sertifikat self-declare, kemudian klik yang bagian filter ini. Nah, di filter ini ada statusnya banyak Bapak Ibu. Ada yang masih draft, submit, selesai P3H, dikirim ke komite fatwa, dikembalikan, sampai proses pembayaran, ini semuanya di sini. Jadi kalau misalkan mau melihat pengajuan yang sudah diajukan, yang sudah diverifikasi, itu di sini. Yang masih draft, ada beberapa, misalkan gitu. Nanti bisa dicek di bagian informasi sertifikat self-declare, filter, kemudian di status gitu. Kemudian ada cek data pengajuan. Nah, di sini ada cek data pengajuan, kemudian ada data verbal self-declare, kemudian daftar pelaku usaha, serta verbal self-declare mandiri. Nah, kalau misalkan untuk pengajuan yang belum pernah mendapatkan sertifikat halal, itu masuknya ke verbal self-declare. Tetapi kalau misalkan pengembangan dari sertifikat halal yang sudah terbit, berarti verbalnya melalui jalur verbal self-declare mandiri. Begitu. Nah, berhubung sekarang kita eh, untuk pelaku usaha yang belum pernah mendapatkan SH, berarti masuknya ke verbal self-declare. Nah, sebelum masuk ke verbal, kemarin eh, Bapak Ibu kan sudah masuk ke draft ya. Nah, karena masih masuk ke draft kan tidak bisa eh, kirim. Nah, itu cara pertamanya masuk ke akun P3H, masuk ke akunnya Bapak Ibu, kemudian cek data pengajuan ini. Nah, ini dicari, misalkan yang daftar ini atas nama Ibu Munjiatin, ya. Ibu Munjiatin. Nah, ini kan di sini ada keterangannya, ada tanggal masuk, nama, alamat, kemudian penanggung jawab, nomor, jenis usaha, merek dagang, dan status. Nah, di sini kan statusnya masih draft. Itu diklik action. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ketika proses verifikasi, ini dicek lagi Bapak Ibu, ajuan yang sudah dibuat draft oleh pelaku usaha. Namanya, nama yang mengajukan ini siapa, kemudian skala usahanya apa, penanggung jawabnya, kemudian penyelia halalnya. Nah, untuk penyelia halal tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nair bahwa penyelia halal yang bisa digunakan itu penyelia dari pelaku usaha itu sendiri. Jadi penanggung jawab penyelia halal untuk pengajuan sertifikat halal jalur self-declare itu dari pelaku usaha itu sendiri. Kalau misalkan ini sudah sesuai, kemudian masuk ke pengajuan. Nah, pengajuan ini diklik kemudian tampilannya seperti ini. Di cross check lagi Bapak Ibu di bagian verbal ini. Penanggung jawab, surat permohonan, kemudian nomor suratnya sudah sesuai atau belum, kemudian jenis layanannya masuk kategori makanan atau minuman, jenisnya apa. Nah, untuk jenis ini disesuaikan dengan produk dan KPLI yang digunakan. Lokasi pendamping, kemudian area pemasarannya bagaimana, di mana aja, terus pendamping. Nah, untuk pendamping ini yang muncul untuk verifikasi ini hanya kode. Jadi masing-masing eh, pendamping itu punya kode sendiri-sendiri. Kalau sudah, itu diklik simpan perubahan.
Selanjutnya, masuk ke pabrik dan outlet. Nah, pabrik dan outletnya ini di cross-check lagi apakah memang sudah terisi, terus namanya sudah sesuai, alamatnya sudah sesuai, dan kalau misalkan punya outlet, dimasukkan saja, nggih, dimasukkan ke outlet PU-nya, tapi kalau misalkan tidak ada, bisa dikosongi Bapak Ibu, bisa diisi hanya pabriknya saja. Kemudian masuk ke bahan. Kalau ke bahan ini, kalau yang dari akun pelaku usaha itu pasti tampilannya kalau belum diverifikasi itu warnanya merah. Nah, jadi pendamping itu harus memverifikasi dulu. Kemudian dicek dulu dari bahan-bahan ini yang sudah terinput berapa. Kalau di sini kan keterangannya ada 20 bahan. Nah, masing-masing tampilan yang ada di bahan ini kan hanya 10 nggih Bapak Ibu. Jadi harus dipilih. Misalkan untuk mempermudahnya itu klik all ini. Jadi kalau klik all ini semuanya bahan yang digunakan itu sudah muncul semuanya. Kemudian ini digeser ke kanan, lalu dicentang semuanya Bapak Ibu. Ini dicentang semuanya. Begini. Kalau misalkan sudah dicentang semuanya seperti ini, baru klik simpan verifikasi. Begini. Kalau sudah disimpan verifikasi, bergeser ke produk. Nah, di produk ini juga perlu diverifikasi nama produknya apa. Nah, karena di sini ini produknya adalah nasi kuning yang berisi beberapa macam makanan, jadi penulisannya juga harus seperti ini. Nasi kuning, sambal goreng kentang, urap-urap, mie goreng sama ayam bumbu, begitu. Kemudian bisa dicek apakah fotonya sudah sesuai atau belum. Kemudian karena ini, oh ternyata pengajuan atas nama PU ini belum dicentang produknya di bahan-bahannya. Nah, itu gimana caranya? Bisa dicentang lewat akun pelaku usaha atau bisa dicentang dari akun Bapak Ibu. Caranya gimana? Ini ada titik tiga. Titik tiga ini klik ubah ini. Nah, di sini disesuaikan. Kalau misalkan belum sesuai bisa disesuaikan sesuai dengan data verifikasi ke lapangan Bapak Ibu, begitu. Kemudian di sini ada verifikasi oleh pendamping. Klik centang, baru diklik simpan verifikasi. Setelah bahan dan produk selesai, masuk ke proses produk halal. Nah, di proses produk halal ini, karena ini pengajuannya masih draft, jadi masih kosong ya, masih belum diisi. Tapi kalau misalkan kemarin sudah draft dan sudah diisi sampai proses produksi, tinggal mengklik simpan hasil verifikasi PPH. Nah, dari sini kembali ke akun pelaku usaha. Nah, ini ke akun pelaku usaha. Nah, kalau sudah masuk ke akun pelaku usaha, masuknya tetap ke pengajuan self declare. Nah, ini tandanya kalau misalkan sudah diverifikasi itu di bagian bahan ini tampilannya ini diverifikasi pendamping. Tandanya itu sudah. Nah, kalau sudah semuanya dari bahan, produk serta proses produk halal bisa diklik kirim ke sini. Ini diklik. Nah, nanti ketika ini diklik kirim, maka akan masuk ke akun P3H atau akun Bapak Ibu. Nah, jadi urutannya setelah draft itu masuk ke akun pendamping, diverifikasi terlebih dahulu, kemudian kembali lagi ke akun pelaku usaha, lalu diklik kirim. Nah, setelah kirim, masuk kembali lagi ke akun pendamping.
Nah, masuknya kemana? Kalau data-data pelaku usaha yang sudah dikirim masuknya ke Verval Self-Declare ini. Nah, tampilannya seperti ini untuk Verval Self-Declare. Kemudian ini digeser ke kanan. Nah, ini tanda statusnya apa? Tanda statusnya adalah submit. Kalau submit itu berarti sudah dikirim dari akun pelaku usaha. Kemudian masuk ke action. Nah, tampilannya seperti ini untuk proses vervalnya. Nah, P3H itu kan tugasnya untuk memverifikasi, mengecek bahan, proses produksi, kemudian alat-alat yang digunakan di tempat pelaku usaha itu sudah sesuai dengan eh, sistem jaminan produk halal atau belum. Kalau misalkan sudah, berarti di sini diisi di detail proses verbalnya. Nah, untuk foto, dokumentasi, verifikasi yang pelaku usaha, produk dengan pendamping itu diupload di sini Bapak Ibu, diupload foto pendampingan. Nah, kalau untuk foto produk itu diupload di akun masing-masing pelaku usaha. Tapi kalau misalkan foto verifikasi yang berisi produk, pelaku usaha serta pendamping itu upload foto pendampingan di akun pendamping. Kemudian setelah mengupload foto pendampingan, kita geser ke bawah, dicek lagi alamatnya, jenis usahanya, kemudian penanggung jawabnya. Kemudian dicek lagi persyaratan umumnya. Nah, ini pernyataan pelaku usaha. Di persyaratan umum itu ada pernyataan pelaku usaha. Apa yang perlu diverifikasi? Kesesuaian dan kelengkapan dokumen-dokumen seperti bahan yang digunakan, kemudian foto produk serta proses yang digunakan. Kalau misalkan sudah sesuai, di sini dicentang sesuai. Setelah itu merek atau nama produk. Buktinya apa? Foto produk yang didaftarkan. Apa yang diperiksa? Mereknya, kemudian simbolnya, bentuknya eh, menyerupai anjing atau babi itu bagaimana, kemudian kemasannya itu sudah sesuai dengan ketentuan SIPH atau belum. Kalau misalkan sudah dan tidak eh, sudah sesuai dengan SJPH itu bisa dicentang di bagian sini. Kemudian daftar bahannya. Dokumennya apa kalau daftar bahan? Berarti kan daftar bahan sertifikat halalnya. Eh, tapi kalau misalkan bahan ini cukup dilihat dari kemasannya Bapak Ibu, makanya ketika verifikasi itu perlu memfoto masing-masing bahan untuk mengecek bahwa bahan-bahan yang digunakan itu sudah ada label halalnya. Nah, kalau sudah sesuai berarti dicentang di sini. Selanjutnya ke prosesnya. Nah, prosesnya itu buktinya apa? Skema proses produk halalnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk narasi secara singkat dan jelas. Nah, untuk narasi ini semua bahan yang digunakan oleh pelaku usaha harus disebutkan di proses. Misalnya nih, pembuatan sambal pecel. Pembuatan sambal pecel ini kan bahannya ada kacang tanah, ada daun jeruk, ada kencur. Nah, itu harus dijelaskan di dinarasikan di proses ini secara detail. Karena nanti tim verifikator akan mengecek antara bahan yang digunakan dengan proses produksinya. Kalau misalkan di bahan ada, tapi ternyata di proses produksinya itu bahannya tidak ada, pasti nanti akan dikembalikan. Begitu. Tapi kalau misalkan sudah sesuai, langsung saja dicentang sesuai. Setelah itu manual SJPH. Nah, karena pengajuan self-declare ini, manual SJPH-nya by system, ya Bapak Ibu, jadi tidak perlu membuat manual SJPH-nya, langsung muncul dari sistem. Nah, ini pasti sesuai, ya, sesuai dengan apa yang sudah diinput dari bahan proses, kemudian produk. Kalau sudah dicentang. Nah, setelah mencentang 5 ini, di bagian persyaratan umum, jangan lupa diklik simpan pengecekan persyaratan. Nah, kalau sudah masuk ke persyaratan khusus, di persyaratan khusus ini ada 18 poin, Bapak Ibu. Ada 18 poin. Nah, di sini kan munculnya hanya 10 ya. Nah, untuk mempermudahnya, langsung ini aja Bapak Ibu. Langsung 25 ini. Karena total persyaratan khususnya itu ada
18 yang terdiri dari kebijakan halalnya, kemudian prosedurnya, bahannya, prosesnya bagaimana, sesuai atau tidak. Kalau misalkan sudah sesuai, dari 18 persyaratan khusus ini langsung saja diklik sesuai. Dicentang semuanya. Nah, kalau sudah dicentang 18 poin persyaratan khusus ini, langsung klik simpan pengecekan persyaratan. Jadi, setiap kali memverifikasi, mencentang, itu harap langsung disimpan ya Bapak Ibu. Takutnya nanti kalau misalkan belum diklik simpan, terus jenengan langsung klik kirim, itu nanti otomatis tidak akan terbaca oleh sistem. Jadi, kalau setiap selesai mencentang persyaratan umum dan persyaratan khusus, harap disimpan pengecekan. Kemudian masuk ke bahan. Nah, bahan ini kan pengecekannya termasuk bahan diragukan atau tidak diragukan. Maksudnya bahan diragukan dan tidak diragukan ini bagaimana? Kalau bahan tidak diragukan itu berarti bahannya butuh SH. Misalkan ini pencuci piringnya pakai Sunlight. Berarti kalau sabun cuci itu kan butuh SH. Nah, itu masuk ke bahan diragukan. Di sini harus dicek satu-satu Bapak Ibu. Kalau misalkan dirasa dari bahan-bahan yang digunakan ini tidak sesuai, nanti bisa diganti di bagian action ini. Kan misalkan air sumur. Air sumur ini masuknya ke tidak diragukan, tapi ternyata munculnya dari sistem itu diragukan. Berarti bisa dirubah di action titik 3 ini, diklik, kemudian klik edit, terus dirubah ke diragukan, misalkan begitu. Nah, berhubung air sumur ini termasuk kategori positif list dan tidak diragukan, jadi di sini sudah sesuai ya. Berarti langsung ke bawah. Tapi biasanya kalau misalkan bagian bahan ini itu sudah sesuai, jadi langsung saja dari persyaratan khusus ke bawah masuk ke proses produk halal. Nah, biasanya itu para pendamping-pendamping itu lupa di bagian ini. Di proses produk halal ini kan masih kosong ya ini, no data available. Nah, itu diklik bagian tambah. Nah, di sini persyaratannya kan ada dua, ada proses, ada kriteria SPH. Nah, dua-duanya ini harus diklik Bapak Ibu, tidak bisa salah satu. Yang pertama proses. Nah, ini prosesnya, proses produk yang didaftarkan. Kemudian klik simpan. Kemudian setelah proses, yang satunya adalah kriteria SCPH. Jadi dua-duanya ini harus diklik dan harus diverifikasi. Kemudian klik simpan. Nah, setelah proses produk halal, kemudian ke bawah ke bagian produk. Nah, di produk ini klik tambah juga, kriterianya apa aja yang diverifikasi. Yang pertama adalah nama atau simbol, namanya mengandung konotasi negatif atau tidak. Kemudian rasa, aroma itu eh, menyerupai Hammer atau tidak, bentuk, kemasan, kemudian produk yang dikemas ulang. Nah, ini masing-masing kriteria ini harus dipilih semuanya Bapak Ibu. Tidak boleh eh, diverifikasi salah satu. Nah, kriteria yang pertama adalah nama atau simbol. Di sini, di nama atau simbol ini ada beberapa pertanyaan. Apakah terkait dengan ibadah agama dan kepercayaan lain namanya? Apakah bertentangan dengan akidah Islam? Apakah menggambarkan kekufuran dan kemaksiatan? Apakah menggunakan nama minuman beralkohol? Atau apakah menggunakan nama babi dan anjing serta turunannya? Nah, ini dari kelima pertanyaan tersebut eh, bisa dipilih salah satu atau semuanya ya. Pasti ada yang bertanya seperti itu kan. Nah, ini kalau di sini bisa dipilih salah satu. Misalkan saya pilih apakah terkait dengan ibadah agama dan kepercayaan lain? Tidak. Di sini ada pilihan ya atau tidak. Kalau misalkan tidak, berarti pilih yang tidak. Klik simpan. Nah, setelah itu kriteria selanjutnya di rasa atau aroma. Di rasa atau aroma ini juga ada beberapa pertanyaan. Ada apakah flavor mengarah pada rasa olahan daging babi atau apakah rasa aroma mengarah pada homer? Ini bisa dipilih salah satu nggih, Bapak Ibu. Kemudian klik simpan.
Setelah itu kriteria selanjutnya adalah bentuk. Bentuk di bentuk ini juga ada beberapa pertanyaan. Apakah menggunakan bentuk babi dan anjing? Apakah menggunakan bentuk produk yang menggambarkan pornografi? Ini bisa dipilih salah satu dan jawabannya tidak, nggih. Kemudian klik simpan. Setelah itu masuk ke kriteria selanjutnya, yaitu kemasan. Di kemasan ini ada 3 pertanyaan. Apakah menggunakan kemasan bergambar anjing atau babi sebagai fokus utama? Apakah menggunakan kemasan yang bergambar pornografi? Apakah menggunakan kemasan yang mengarah pada unsur pornografi? Ini bisa dipilih salah satu. Kemudian jawabannya tidak. Kemudian klik simpan. Setelah itu kriteria yang terakhir adalah produk yang dikemas ulang atau diberi label ulang. Nah, kalau untuk produk kemas ulang ini bisa diajukan self-declare asalkan produk yang dikemas ulang itu sudah memiliki SH. Gitu. Di sini juga ada beberapa pertanyaan, dipilih salah satu, apakah termasuk positive list, apakah sudah memiliki sertifikat halal fatwa MUI atau belum. Gitu. Kemudian kalau sudah klik simpan. Setelah itu di cross check lagi apakah 5 kriteria ini sudah masuk, sudah dicentang semua atau belum. Kalau dirasa sudah, kita kembali lagi ke atas. Dicek lagi apakah sudah terisi semua dari produk, kemudian kriteria SCPH, proses, kemudian 18 persyaratan khusus, dan 5 persyaratan umum. Untuk meyakinkan kembali, bisa diklik simpan pengecekan persyaratan. Nah, setelah terisi semuanya, Bapak Ibu jangan lupa mengenerate akun verifikasi. Apa sih mengenerate itu? Mengenerate itu mengklik cek hasil pendampingan dan cek laporan. Jadi di bagian kanan ini, di formulir unduhan ini, kalau yang namanya di generate itu laporan dan hasil pendampingan ini diklik. Nah, dari mengenerate dari akun pendamping itu tampilannya seperti ini. Di cross check kembali data-datanya, nama-namanya, kemudian produknya yang didaftarkan apa aja, bahannya apa, cleaning agentnya sudah masuk atau belum, kemudian kemasannya sudah ada atau belum, kemudian bahan-bahannya dicek kembali, kemudian di eh, proses dan kriteria SCPH-nya sudah ada atau belum, kemudian foto produknya sudah sesuai atau belum, kerupuk nangka itu tampilannya seperti apa, kemudian foto pendampingan. Kalau foto pendampingan ini sudah diupload, berarti di sini nanti akan muncul foto pendampingan. Setelah itu, kalau misalkan sudah di-generate, cek laporan dan cek hasil pendampingan, baru bisa diklik kirim. Kalau misalkan ada yang belum terisi, berarti kirim ini tampilannya seperti ini tidak bisa dikirim. Apa? Karena saya belum upload foto pendampingan. Kalau misalkan saya upload foto pendampingan, sebentar. Nah, kalau misalkan sudah terisi semuanya, maka kirimnya ini berwarna ungu seperti ini. Ini diklik kirim. Yakin ingin mengirim pengajuan fasilitasi? Kirim. Nah, kalau kirim data sukses, berarti data pengajuan tersebut sudah terkirim ke verifikator. Nah, nanti kalau misalkan sudah terkirim dari submit submit pelaku usaha, kemudian verifikasi pendamping masuk ke tim verifikator. Nah, tim verifikator ini bisa dari tim verifikator LP3H atau langsung ke komite fatwa. Kadang itu ada yang langsung masuk ke komite fatwa, kadang juga masuk ke tim verifikator terlebih dahulu. Begitu. Dari sini ada yang ditanyakan.
Bapak Ibu, atau penjelasan saya terlalu cepat? Monggo. Izin bertanya, Bu. Nggih, Pak Hilmi, pripun? Ya. Jadi itu tadi berarti kalau masih draft itu kita bisa langsung verifikasi di akun kita ya? Iya, bisa langsung diverifikasi, Pak. Kalau misalkan Hmm, sudah ke lapangan, sudah jadi ke lapangan itu ke tempat pelaku usaha itu tidak hanya dokumentasi produk sama pelaku usaha ya, tapi harus meng-cross-check bahan, proses, kemudian lokasinya juga. Apakah sudah sesuai dengan kriteria SCPH atau belum? Gitu. oke. Jadi saya kira kan saya masih kurang memahami dengan ini ya. Saya kira itu diklik dulu kirim, baru kita verifikasi di akun kita. Enggak ternyata Bu ya. Jadi ini Tidak oke ya. Berarti itu diverifikasi. masuknya 2 kali kita ya. Setelah verifikasi, Nggih, kita masuk balik lagi ke akunnya PU. Nanti nggih, akun PU ini ya. Terus kita verifikasi lagi ngisi tadi baru kirim gitu Bu ya. nggih. Nggih, Pak Oke. Hilmi. Iya. Terus ini Bu, kalau foto sama pendamping, foto sama PU, itu harus semua produk atau salah satu, Bu? Karena gini, Bu, apa namanya? Misal ini ya, es jus itu. Saya kan ini dapat es jus, Bu ya. Itu es jus Nggih. itu kan yang didaftarkan memang 10, saya suruh maksimalkan. Cuman dia itu foto produknya, itu kan berdasarkan pesanan, Bu. Artinya Nggih. misalnya jus nanas gitu. Itu halangannya itu apa salah satu kendalanya itu ketika fotonya mana ini ya karena tidak ada yang order jus nanas gitu loh jadi kita harus nunggu itu. Nah yang saya tanyakan ketika sudah ada jus nanas tapi waktu itu kita nggak di situ gitu loh. Nah apa boleh kita itu foto pendamping dengan produk salah satu produknya saja tidak 10 itu gitu gimana Bu? Monggo Pak Agus dibantu menjawab. Monggo dilanjut dulu, dilanjut dulu. Pak Agus monggo dijawab. Bisa diulangi tadi yang maaf saya balas chat ini aja ya. Oh gitu. Bisa diulangi soalnya. Iya. Eh, Jadi Pak Hilmi ini pelaku usahanya itu mengajukan jus. Nah, jusnya itu kan dimaksimalkan 10 produk. Dari 10 produk Ya. itu apakah semuanya harus difoto produk yang diajukan itu atau cukup salah satu berhubung eh, produk itu biasanya by order adanya gitu. Apakah menggunakan foto yang sudah ada atau ketika verifikasi harus disiapkan terus difoto satu-satu? Yang jelas 10 pengajuan harus ada 10 foto nggih. Jadi tidak bisa diwakilkan hanya 1 atau 2 foto. Terlepas nanti ada orderan atau tidak, PU harus memberikan apa eh, menyampaikan untuk foto apa produknya. Kalau misalkan dia bisa mengupayakan untuk produksi pada saat itu ya lebih bagus. Tapi kalau misalkan tidak ada ya bisa dikirimkan foto. Cuman yang jelas pendamping memastikan betul di pelaku usaha bahwa yang diproduksi itu sesuai dengan yang difoto. Jangan sampai fotonya hanya download, apalagi download sangat tidak diperkenankan ya dari internet atau download dari mana. Jadi begitu nggih. Harus tetap 10 produk sesuai yang didaftarkan. Maksud saya foto dengan pendamping itu Pak. Kalau Jadi foto apakah dengan semua pendamping hanya atau cukup salah satu satu? aja, hanya cukup salah satu. Salah satu ya. Ya, karena Oke. di akun pendamping itu kolomnya hanya satu, nggak bisa upload lebih dari 1 foto. Jadi terserah dari 10 produk yang didaftarkan jus itu milih salah satu, entah jus alpukatnya atau jus mangga dan seterusnya. Gitu ya. Oke, Pak. Terima kasih Pak. Oh iya, saya tanya lagi. Ini kalau gorengan gimana ya Pak ya? Karena petis itu saya lihat di data bahan ini ada yang tidak bersertifikat bisa. Gimana Pak? Itu Pak. Petis diupayakan yang ber-SH ya. Kalau toh misalkan tidak ada SH, itu nanti di proses produk halal di pembuatan caranya itu ditulis bahwa cara pembuatan petis pertama bahannya apa dan seterusnya. Nah itu bisa googling ya
atau tanya ke pelaku usaha jika itu paham. Yang kalau misalkan nanti kok sudah diajukan seperti itu dan dikembalikan sama apa ini UIN atau sama komite fatwa, nah itu nanti baru pelaku usaha disarankan untuk membeli petis yang sudah bersertifikat halal. Gitu ya. Iya, Pak. Sih, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari sudah jelas nggak Pak Hilmi? Iya, Sebelum Bu, saya sudah ke jelas, Bu. Ya, ya. terima kasih, Bu. Pertanyaan selanjutnya dari Malang Mauludin Solkah. Oke, monggo. Bapak Assalamualaikum, Bu. Mauludin. Eh, Waalaikumsalam. oke. Ini mau tanya, Bu. Untuk mie ayam, kita kan dapat PU-nya penjual mie ayam. Terus gitu kan ada istilahnya topping itu kan ada ceker sama peluati gitu kan. Eh, Ketika PU memasukkan nama ceker sama apa itu aja peluati itu nggak ada di apa di bahan di si halalnya itu gimana, Bu ya? Terus yang kedua, ini kan kalau main kan kita kan belinya kan di orang buat mie gitu. Sedangkan setelah ditanya kemarin itu orang yang buat mie-nya itu belum ada SH-nya. Itu gimana solusinya, Bu gitu mungkin. Mungkin itu aja, Bu ya. Oke, Bagus dijawab. Saya tahu jenengan. Monggo dilanjut ini Mbak Lesi. Oke, Banyak masuk ini. baik Pak Mauludin. Yang pertama tadi terkait dengan topping ya. Topping itu eh, perlu ditelusur ya, karena kan pengajuan sertifikat halal itu ketelusurannya itu harus jelas, apalagi ada sembelihannya. Seperti ceker itu dipastikan, nggih Pak, dipastikan ke pelaku usahanya ditanya belinya di mana, apakah sudah di tempat yang ber-SH, kalau misalkan sudah, di mana, buktinya kwitansi pembeliannya mana. Lah itu nanti di sistem akan kelihatan Pak, namanya apa, misalkan em, beliau tidak motong sendiri, beliau motongnya di RPH atau RPU misalkan gitu. Nah nanti di si halal itu nanti akan ada keterangannya daging ayam, jeroan atau karkas gitu. Kalau ceker itu biasanya masuknya ke karkas Pak. Kalau karkas itu kan ayam utuh gitu kan ya. Kalau misalkan masuk jeroan ya bukan jeroan, tapi kalau ceker itu masuknya ke karkas gitu. Dia Oh. pastikan kembali pembelian eh, toppingnya dia begitu. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua terkait dengan apa Pak tadi nggih? Mie-nya itu nggak beresa. Oh, Orangnya yang minyak belum iya. ber-SH. Berarti kan ditelusurkan, oh ternyata penjual minyak belum ber-SH, Mbak. Berarti jenengan harus membantu ya, penjual mie ini untuk pengajuan SH juga. Iya, rencana Jadi juga gitu. pengajuan, Ya, jadi cuman kan tugasnya kita nggih. dua berarti gitu ya. Iya, gitu. Jadi ditanya, Pak, saya boleh boleh dikomunikasikan untuk eh, bahannya minyak itu juga harus ber-SH atau misalkan jenengan mau nunggu minyak ini pengajuan, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan beli tidak berkenan untuk mengajukan SH, berarti si penjual mie ayam ini harus mengganti supplier minyak, gitu. Mie ya memiliki SH. Ngoten. Gitu. Ya. Oh, Nggih, terus yang ketiga, gitu. Bu, ini ya. Untuk mie ayam itu kan ketika pembuatan apanya itu ayamnya, semur ayamnya itu ya. Itu apa juga Ya, dimasukkan dalam proses ya, proses produksinya maksudnya. nggih. Ya, Disebutkan misalnya jadi ada pembuatannya misalnya ada kencur, daun salam, daun apa-apa, direbus misalnya atau di apa-apa nggih. gitu. Itu Ya, dicantumnya di proses berikut dicantumnya juga itu, Bu ya. baik. Kan mie ayam itu kan tidak hanya mie-nya aja ya, Pak. Mie ayam pasti Ya, ada kondimennya, ada toppingnya ayamnya, ada misalkan ada apa namanya? Apa yang timun dikasih cuka itu. Nah, itu juga dijelaskan prosesnya gitu. oh, Jadi misalkan diberi pembuatan top.
semuanya juga dijelaskan, pembuatan Oke, semuanya dijelaskan. juga dijelaskan. Dijelaskan Oh, secara singkat. Untuk narasi prosesnya dijelaskan secara singkat. Yang penting bahan-bahan yang digunakan itu tercantum di proses, itu bisa, Pak. Dan oh, perlu diperhatikan jumlah bahan yang digunakan itu tidak perlu dimasukkan ke proses. Misalkan 200 gram tepung terigu, itu tidak perlu. Yang penting jelas prosesnya. Ngoten. iya, iya Bu, Sampun ya, cekap? Jelas? sampun, nggih. Oke. Selanjutnya nah, tadi duluan mana? Bu Dirta Andika atau Bu Gesti? Monggo, Bu Dirta dulu atau Bu Gesti? Ya Bu, izin bertanya. Oke, Bu Dirta. Eh, ini biar apa namanya dari pelaku usaha tadi yang kita sudah draft itu ngelink Ya. ke akun kita itu gimana Bu caranya? Oh, ya. Kan di pertanyaannya itu aja atau masih ada lagi, Bu? Masih ada. Sama Oke, dilanjut eh, dulu. kalau apa untuk bahan itu kan ada bahan, ada pembersih ya, terus kemudian Ya. kemasan. Tapi kalau misalnya dia buat kue, terus ada cetakannya itu cetakannya nggak termasuk dicari untuk halalnya kan Bu? Cetakannya kayak brownies itu kan berarti loyang aja kayak gitu kan nggak Oke. termasuk ya Bu ya? Sama mixer kayak gitu. Oh ya. Oke. Itu Sudah, aja Bu, Bu. ada lagi? Iya, iya, Oke. sampun. Pertanyaan pertama, kalau sudah bentuk draft ngelingnya kemana? Kan waktu pengajuan di pelaku usaha itu kan itu kan mendamping ya, Bu ya. Pilih damping LP3 hanya mana Win Malang, terus ada nama Ibu kan yang dipilih itu. Bu. Ya. Nah, ketika diklik nama jenengan, kemudian klik simpan, itu sudah langsung otomatis terlink di akunnya Bu Dir. Itu sudah otomatis. Oh iya, iya. Jadi kalau nanti itu langsung ngelink ke akunnya Ketiga, pendamping ya Bu ya? oke, itu Nah, langsung otomatis masuk ke link. Jadi nanti bisa dibaca-baca lagi, dilihat-lihat lagi akunnya pendamping itu oh ya, gimana baik. gitu. Ya. Isinya apa aja Terus mungkin kalau nanti cek untuk lagi. merubah-rubah bisa Kemudian langsung ya Bu ya di situ. Kita bisa rubahnya bisa, ke dari akunnya pelaku usaha atau langsung di pendamping gitu ya Bu ya oke, untuk bisa menambah-nambahkan. bebas, Oh oke. ya, baik, Kalau baik. pokoknya Ya, sudah terlink di namanya itu mau merubah mau merubah bahan proses foto itu di akun jenengan bisa Bu. Atau yang penting sudah baik. terlink.